Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mas Karebet. Pada kesempatan kali ini guys, kita akan membahas tentang prosedur emergency lagi pada unit OHT 777D Caterpillar, yaitu prosedur menaikkan dam body pada saat kondisi engine mati. Sahabat-sahabat sekalian, pasti sangat menarik sekali. Simak sampai habis ya guys. Oke guys, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan di masa pandemi ini guys. Pesan-pesan dari saya dan jagoan saya ini Muhammad Mesal Khalid, tetap di rumah saja guys, jangan kemana-mana agar kita terhindar dari virus COVID-19. Oke guys, video kali ini adalah konten yang keempat ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan membahas terkait dengan prosedur emergency lagi ya, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, menaikkan dam body pada saat kondisi engine mati guys. Nah, jadi banyak orang-orang atau teman-teman mekanik teknisi di pertambangan yang belum memahaminya guys. Jadi kadang-kadang mereka salah prosedur ya. Jadi ketika teman-teman dalam kondisi ingin menaikkan dam body engine yang mati pada unit 777D Caterpillar, maka kita harus melakukan prosedur-prosedur yang akan saya jabarkan ini guys. Mohon diikuti sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah jadi prosedur untuk menaikkan dam body ini biasanya diterapkan atau dilakukan kepada unit 777D Caterpillar yang kondisi engine-nya itu mati ya guys ya, nggak bisa di running. Biasanya itu ada problem pada engine dan problemnya problem berat ya sahabat sekalian ya, sehingga kalaupun untuk merunning engine itu butuh waktu yang lama. Akan tetapi kita harus menaikkan dam bodinya sahabat sekalian. Nah contoh misal kita mau melakukan penggantian engine ya pada unit 777D ya, kondisinya pada saat itu dam bodinya masih full lower ya, atau dam bodinya masih di bawah posisinya sahabat sekalian. Maka dari itu kita harus menaikkan dam bodinya full rise ya sahabat sekalian ya, agar kita bisa melakukan pengangkatan engine atau penggantian engine sahabat sekalian. Nah jadi sahabat-sahabat sekalian, langsung saja kita jabarkan prosedur-prosedur yang harus diterapkan sahabat sekalian. Nah yang pertama adalah persiapkan tool hose jumper ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi tool hose jumpernya itu panjang yang dimodifikasi khusus untuk proses menaikkan dam body secara manual sahabat sekalian. Nah jika belum ada tool tersebut, nah disarankan nih, saya sarankan untuk membuat toolnya sahabat sekalian, karena ini pasti sangat bermanfaat, apalagi bagi teman-teman yang membackup unit 777D yang jumlahnya banyak ya, pasti akan mengalami nih kondisi seperti ini, menaikkan dam body pada unit 777D yang dalam kondisi engine-nya mati sahabat sekalian. Nah jadi toolnya itu bentuknya adalah hose kecil saja sahabat sekalian ya, hose kecil, misal dia diameternya sekitar setengah inch itu tidak masalah, atau bahkan di bawahnya setengah inch itu bisa juga 3/8 inch tidak masalah sahabat sekalian, seperti hose untuk mengukur pressure ya sahabat sekalian ya. Nah hose-nya kecil saja, kemudian panjangnya minimal 20 meter sahabat sekalian ya. Nah jadi karena kita dalam memanualkan dam body rise pada kondisi ini, kita meminta bantuan unit lain sahabat sekalian. Nah kemudian kita rakit, kita fabrikasi hose-nya, kita menggunakan kopling pressure tab punya Caterpillar sahabat sekalian ya. Nah kita gunakan itu, kita connect ke hose-nya. Jadi masing-masing hose
ujungnya di kedua ujung hose ini yang panjangnya tadi minimal 20 meter tadi itu dipasangi coupler pressure tab untuk pengecekan pressure milik unit Caterpillar ya sahabat sekalian ya. Tepatnya untuk coupler pressure tab punya cat itu yang female ya sahabat sekalian ya, yang bentuknya hole ya. Seperti itu. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, pesan keselamatannya adalah tidak disarankan ya sahabat sekalian ya, bahkan ini merupakan larangan sahabat sekalian, yaitu jangan melakukan damping manual menggunakan gas nitrogen sahabat sekalian ya. Dapat terjadi hempasan keras saat dam diturunkan saat tes operasi unit. Jadi ini sudah sering kali terjadi ya sahabat sekalian ya, menaikkan dam body dengan menggunakan gas nitrogen, tapi pada saat unit sudah ready, dam body diturunkan, itu terjadi accident sahabat sekalian. Jadi dam body diturunkan dalam kondisi silinder hoistnya itu masih berisi nitrogen sahabat sekalian. Yang terjadi adalah dam body langsung menghempas menghantam frame dan suaranya itu luar biasa sahabat sekalian. Jeder, itu kayak ada bom ya sahabat sekalian ya. Itu pasti mengejutkan semua orang yang ada di sekitar workshop, bahkan sampai office pun yang jaraknya 200 meter itu sampai dengar sahabat sekalian. Itu pernah terjadi di tempat saya dulu ya. Jadi itu pesan-pesan keselamatannya sahabat sekalian. Jangan gunakan nitrogen untuk menaikkan dam body secara manual. Oke sahabat sekalian. Nah kemudian sahabat sekalian, langkah kedua ya, persiapkan unit jumper yang memiliki performa baik ya sahabat sekalian. Jadi kita minta bantuan unit lain. Kalau bisa sih sesama unit ya, 777D juga ya sahabat sekalian, atau minimal 777E ya sahabat sekalian ya. Tempatkan unit di dua formasi seperti berikut ya. Seperti yang ada di layar saya tampilkan. Silahkan pilih salah satu formasi sahabat sekalian ya. Yang formasi pertama adalah unit berhadapan ya. Unit berhadapan dengan jarak 10 meter sahabat sekalian ya. Kemudian formasi yang kedua adalah unit berada di sampingnya ya. Jadi unit jumpernya itu berada di sampingnya si unit yang akan dilakukan proses menaikkan dam body secara manual sahabat sekalian. Ya minimal jaraknya 6,2 meter ya, atau 6 meter ya sahabat sekalian. 1 kali lebar unit sahabat sekalian. Kemudian langkah ketiga adalah pasang hose jumper dam manual ke unit. Masing-masing ujungnya terpasang ke unit jumper, dan yang ujung lainnya itu ke unit breakdown sahabat sekalian ya. Jadi kita beri nama unit jumper dan unit breakdown ya. Unit breakdown itu adalah unit yang akan dinaikkan dam bodinya secara manual sahabat sekalian. Pasang dua ujung coupler ke rise pressure tab ya sahabat sekalian ya, pada masing-masing unit sahabat sekalian. Nah untuk pressure tab atau poin yang harus dipasangi tool hose jumper itu seperti yang ada di saya tampilkan ya. Itu adalah pressure tab untuk high pressure atau dam body rise sahabat sekalian. Nah disitulah dipasangi coupler tool hose jumper ya, baik itu yang di unit breakdown maupun yang unit jumper ya sahabat sekalian. Baik itu unit yang menjumper dan yang di jumper ya sahabat sekalian ya. Kemudian langkah yang keempat adalah pada control valve unit breakdown, pasang coupler hose jumper dan kendorkan flank hose lower sahabat sekalian ya. Jadi saya ulangi lagi, pada unit yang akan di jumper ya sahabat sekalian, atau unit yang breakdown nih ya, yang akan dilakukan damping manual si korbannya sahabat sekalian ya, selain dia dipasangi coupler hose jumper ya di pressure tab yang high pressure, yang kedua juga dia wajib dikendorkan flank hose-nya sahabat sekalian. Flank hose dan body lower-nya harus dikendorkan. Tujuannya apa? Karena pada saat unit dilakukan manual damping, unit oli return-nya itu akan terbuang sahabat sekalian. Nah pada saat kondisi manual damping, spool itu berada di tengah sahabat sekalian. Jadi oli itu nggak bisa ke return ya sahabat sekalian ya. Dia kondisinya di posisi hole ya. Posisi hole itu
oli tidak bisa kemana-mana sahabat sekalian. Oli hanya ada berada di tengah ya. Oli hanya terjebak di kontrol valve. Maka dari itu kita harus kendorkan flank hose pada dam body lower. Yaitu yang ke tangki ya sahabat sekalian ya. Seperti yang ada ditampilkan di gambar sahabat sekalian. Nah, jangan lupa dipasangi tampungan pada bagian bawah saluran oli return ya sahabat sekalian, seperti pada gambar sahabat sekalian ya. Kemudian yang kelima, pastikan koneksi coupler sudah pada posisi mengunci ya sahabat sekalian ya. Kemudian langkah yang keenam, jika hose jumper sudah tersambung antara dua unit, siapkan oli tambahan pada tangki hidrolik pada unit jumper sahabat sekalian. Karena oli akan mengisi pada 4 buah silinder hose ya sahabat sekalian ya. Jadi start engine pada unit jumper, biarkan mencapai temperatur operasi. Nah, kemudian kita masuk langkah yang ke-7 ya sahabat sekalian ya. Nah, setelah stabil dan mencapai temperatur operasi, posisikan hose lever pada posisi rise sahabat sekalian untuk unit jumper ya. Bersamaan tambah RPM engine agar dam body pada unit jumper naik hingga posisi full rise sahabat sekalian. Nah, jadi kita naikkan dulu dam body yang unit jumper sahabat sekalian ya. Dia akan otomatis pada saat kita running engine dan tambah RPM dan kemudian menaikkan lever dam body rise, maka unit jumper dia otomatis akan naik sahabat sekalian ya, seperti biasa ya. Nah, kemudian langkah yang ke-8, setelah unit jumper posisi full rise, oli bertekanan akan mendorong silinder hose pada unit breakdown sahabat sekalian, atau unit yang di jumper ya. Dan dam body pada unit breakdown atau ya unit yang di jumper akan terangkat dengan perlahan sahabat sekalian. Nah, monitor level oli hidrolik pada unit jumper. Tambahkan oli perlahan bersamaan proses dumping manual ini ya sahabat sekalian ya. Jadi ketika kita naikkan dam body unit yang menjumper, unit jumper ya sahabat sekalian ya, setelah dia naik sampai full rise, maka secara otomatis oli akan beralih ke unit yang di jumper sahabat sekalian, atau unit yang breakdown ya. Secara otomatis kita teruskan saja kita naikkan dam body full rise pada unit jumper ya, maka otomatis nanti unit yang breakdown itu akan terangkat tersendiri ya sahabat sekalian ya. Jadi dia terdorong karena di posisi silinder hose yang di unit jumper itu sudah full oli, jadi otomatis dia akan olinya tersalurkan atau berpindah ke unit yang di jumper atau unit yang breakdown ya sahabat sekalian ya. Nah, kemudian langkah yang 9, setelah unit breakdown pada posisi full rise ya, dam body. Nah, jadi pada saat unit breakdown atau unit yang di jumper ini sudah full rise posisinya, maka segera pasang lock pin dam body baik kiri dan kanan sahabat sekalian ya. Kita pasang lock pin dam body. Kemudian langkah yang ke-10 adalah rilis pressure yang terjebak pada silinder hose dengan menurunkan dam body pada unit jumper perlahan sahabat sekalian, sehingga dam body pada unit breakdown turun sedikit dan tertahan oleh lock pin ya. Saya jelaskan lagi. Jadi setelah dipasangi lock pin safety ya, maka lever hose pada unit jumper itu kita turunkan sahabat sekalian ya. Kita turunkan sehingga oli yang ada pada silinder hose pada unit yang di jumper atau unit breakdown itu akan berkurang, sehingga dam bodinya pun akan turun sedikit ya, sampai tertahan oleh lock pin ya sahabat sekalian ya. Jadi ini kita caranya merilis pressure yang ada di unit jumper. Nah, ini tujuannya supaya nanti koplernya itu mudah dilepas sahabat sekalian, tidak terlock hidroliknya ya, atau terjebak hidroliknya, karena kalau dia sampai hidrolik lock maka koplernya akan keras dicabut sahabat sekalian. Kemudian
Langkah yang 11, lepas hose jumper pada kedua unit sahabat sekalian. Kencangkan kembali bolt hose flank lower pada unit breakdown ya. Jadi jangan lupa yang tadi dikendori pada posisi unit jumper, unit yang di jumper ya, itu kita kencangkan lagi. Nah, kemudian sahabat sekalian, langkah yang ke-12 atau yang terakhir, kurangi oli pada tangki hidrolik pada unit breakdown sahabat sekalian, untuk mengantisipasi build up pressure pada saat running, pada saat setelah selesai proses repair ya. Jadi kita kurangi oli yang ada pada unit breakdown ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi seperti itu sahabat sekalian, proses menaikkan manual dan bodi pada unit yang engine-nya breakdown ya sahabat sekalian ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat sekalian ya, yang sudah saya jabarkan menaikkan dan bodi secara manual pada engine yang dalam kondisi breakdown atau mati pada unit 777D Caterpillar. Nah, semoga bermanfaat, bisa disebarkan atau di-share ke rekan-rekan mekanik semuanya prosedur untuk menaikkan dan bodi secara emergensi atau secara manual ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat sekalian, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya Diki Purwandi, channel Mas Karebet undur diri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.